Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat Dongeng Malam semua, alhamdulillah kali ini kita bertemu dalam cerita horor yang ke-35 di channel Dongeng Malam. Ya, cukup lama vakum ya karena kesibukan, emang nggak ada waktu senggang untuk tag video untuk membawakan cerita-cerita ini. Akhirnya pada hari ini baru kesampaian lagi. Jadi sekarang intensitas upload videonya sangat menurun ya. Seminggu paling hanya dapat 1 kali di waktu luang tersebut. Ya, dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah kembali dari Mbah Pujo, di mana beliau, Mbah Pujo ini, pernah memiliki masalah dengan seseorang dan sampai akhirnya tanpa sepengetahuan Mbah Pujo, orang tersebut mengirimkan hal gaib atau di Indonesia biasa disebut dengan santet, teluh kalau bahasa Jawa disebut jengges ke keluarganya yang menimpa beberapa anggota keluarganya. Yang kali ini yang akan saya share adalah saat santet itu berhasil masuk dan menembus dari pertahanan di rumah Mbah Pujo dan mengenai Mbah Pujo itu sendiri. Ya, sebelum saya mulai bercerita, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah menonton video di channel ini, dan juga yang sudah memberikan komentarnya. Saya ucapkan terima kasih. Saya doakan selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya, amin. Ya, cerita kali ini tuh berlangsung sekitar tahun 80-an awal, mungkin 83, 84, sekitar 80-an 3 itu. Nah, di saat itu namanya hidup berkeluarga dan berumah tangga itu zaman dulu kan pasti bukan selalu ya, akan ada gesekan entah dengan teman, entah dengan keluarga ataupun saudara, yang memang zaman itu tuh masih zaman-zamannya rawan. Karena ada sebagian daerah atau masyarakatnya yang masih percaya dengan santet apun ilmu teluh itu, dimana jika ada suatu masalah dan salah satu pihak itu tidak menerima, maka berbagai jalan pun diambil. Salah satunya dengan mengirimkan ilmu santet atau teluh itu untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini menyelesaikan masalahnya itu bukan secara yang positif ya, tapi secara yang negatif dengan efek yang bermacam-macam. Intinya teluh itu dikirim atau santet itu dikirim untuk menyakiti mereka yang dianggap lawan atau tidak sejalan atau yang menjadi halangan. Bahkan yang lebih parahnya lagi, biasanya mengincar nyawanya atau mengarah ke mengirimkan teluh sendiri, mengarah sampai ke mengambil nyawanya secara itu. Walaupun itu kan malah nyawa, umur, usia itu kan sudah urusannya dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat itu Mbah Pujo itu posisinya dia merantau di Jakarta dengan berdagang sayur bersama anak dan istrinya. Sedangkan permasalahan yang sudah terjadi itu sebenarnya di kampungnya sendiri, dan dengan saudara, masih ada lingkaran saudara gitu. Nah, disitulah permasalahan terjadi. Sebenarnya masalah kecil, cuman karena tingkat berpikir atau cara berpikir maaf nih orang dulu, yang cara berpikir orang dulu itu agak terlalu simpel dan sederhana. Jadi kalau nggak sepaham, nggak sejalan, terus ada masalah, ya udah penyelesaiannya dengan cara ini, seperti ini, dengan cara hitam itu. Hingga akhirnya saat itu sudah beberapa keluarga
dari neneknya, dari kakeknya yang terkena kiriman santet itu sendiri, dan berhasil ditangani waktu itu oleh para paranormal gitu. Jadi tahun ini yang kena siapa, tahun ini yang kena siapa, itu biasanya per tahun. Misalnya tahun pertama ini selesai dari mbahnya, terus tahun ini yang diincar keluarganya siapa lagi, dan inilah untuk yang ke sasaran yang ketiga kalinya ini adalah Mbah Pujo ini sendiri. Ya, waktu itu dia ingat betul Jakarta tahun 80-an itu belum seperti sekarang ini. Masih kontrakan itu masih setengah bangunannya setengah permanen. Jadi setengah itu dari bata putih dan setengah ke atas itu dari bilik bambu, masih dari anyaman bambu. Dan waktu itu Mbak Pujo ngontrak tinggal di rumah kontrakan di daerah Jakarta, di mana rumah kontrakan itu belum seperti sekarang, karena di samping kanan kirinya masih banyak pohon rambutan, masih banyak kebun, masih banyak pohon rambutan, pohon jengkol. Ya, untuk sekedar gambaran aja, rumah kontrakan zaman dulu itu paling hanya jajar beberapa gitu, karena di Jakarta memang masih banyak kosong, masih banyak kebun, masih banyak empang. Di kontrakan ini sendiri kamar mandinya masih di luar, dan di belakang kan kontraknya 3 petak, dan Mbak Pujo ini paling pinggir, dan di belakang itu ada sumur serta pohon asem besar. Sedangkan sebelah kanan agak bawah itu kontrakannya agak tinggi, tanah datarannya bawah itu ada empang, dan sekitar itu masih kebun semua. Jadi ya masih bisa dibilang agak imbang lah dengan kondisi di kampung waktu itu. Walaupun sudah agak ramai, tapi ya masih banyak kebun itu sendiri. Dan ceritanya malam itu adalah malam Jumat. Malam Jumat adalah malam terakhir di mana si Mbah Pujo ini istilahnya kebobolan secara pertahanannya atau persiapannya itu. Mungkin kelupaan atau bagaimana. Jadi malam itu masuklah Mbah Pujo ke perangkap orang yang mengincarnya, yang mengirim santet atau teluh itu sendiri. Jadi sebelumnya sudah ada tuh kejadian yang aneh-aneh di rumah tersebut. Entah mulai pagi-pagi itu nemu buntelan putih dibungkus kain putih, bulat kecil diikat gitu, yang dalamnya isinya ada beling, terus biji padi itu kalau di kampung namanya gabah, terus ikatan rambut, rambut diikat terus ada seperti biji cabai juga, dan ada seperti juga kayak tanah pasir gitu. Dan itu pun entah datangnya dari mana. Nah, waktu itu tempat tidur Mbak Pujo itu kan yang dari bahan besi pipa warna hijau. Tempat tidur zaman dulu besi pipa warna hijau yang ada kayak gapura di antara ujung atas dan bawah itu buat masang kelambu kan. Nah, itu kadang nemuin barang-barang aneh di situ. Kadang di bawah tempat tidur buntelan itu kadang ada kembang di bawah bantal, untayan kembang gitu kan di bawah bantal. Dan apabila istrinya selalu bertanya, ya sebagai laki-laki dan kepala keluarga, Mbah Pujo ini ada berbicara, wes ora apa-apa, nggak ada apa-apa, yang penting yakin dan berdoa. Gitu. Hal-hal yang kayak gini tuh nggak bakalan ngena. Gitu. Ya, sebagai istri kan seorang wanita, ya mau nggak mau dia sebenarnya istrinya tetap takut ya, karena waktu itu juga masih punya anak kecil yang usianya masih anak terakhir, atau anak bontotnya masih sekitar 1 atau enggak, anaknya udah 5 tahun. Dan itu yang ditakutkan oleh istrinya Mbah Pujo, apabila salah sasaran nanti larinya ke anak atau ke keluarga yang lebih lemah, ditakutkan akan berakibat fatal. Karena hal seperti itu, percaya nggak percaya,
ya memang banyak kejadiannya sih, walaupun sakit yang ditimbulkan atau efek dari ilmu santet ini secara medis kadang nggak bisa dibuktikan, tapi waktu era-era itu cukup memberikan ketakutan tersendiri ya. Sebenarnya bukan takut sih, kekhawatiran tersendiri ya, karena kalau udah sakit kan otomatis membutuhkan perawatan, memakan waktu, dan yang pasti menguras energi, tenaga, dan biaya karena harus berobat, mencari obat ke sana ke sini ya. Selain medis juga diobati secara supranatural gitu. Ya, waktu itu malam Jumat, dan dari sore itu angin udah mulai semeridik agak kencang, itu anginnya semeridik kata orang Jawa. Dan di bawah pohon di belakang rumah itu kan ada pohon asem besar yang dekat sumur itu, suara gesekan daun-daun di pohon asem itu tumben kenceng banget, jadi krosek-kroseknya itu kenceng banget, dan itu menandakan bahwa angin itu mulai bertiup kencang malam itu. Nah, awalnya gini, Mbak Pujo waktu itu berdagang ya, dan dia jam 1 malam itu harus mulai berangkat ke pasar untuk kulaan atau berbelanja, kan dagang sayur loh. Kalau jam 1 kan sayurnya masih seger-seger baru dateng kan. Nah, maka setiap jam 9 atau 10 malam dia udah persiapan untuk tidur, karena nanti jam 1 harus bangun berangkat ke pasar kan gitu. Karena Mbah Pujo ini punya perhitungan tersendiri ya, dia sedang ada masalah, sedang feeling dia ini sedang diincar sama orang untuk dikirim hal-hal yang nggak baik atau nggak benar itu. Makanya keseringan Mbah Pujo ini tidurnya di lantai bawah, kadang pakai bantal sapu, karena menurut keyakinan dan ilmu yang dia pelajari, ilmu santet itu nggak akan mampu menembus atau mengenai orang yang tidur istilahnya menyatu dengan tanah, walaupun terhalang oleh plesteran ya, atau keramik. Waktu itu belum keramik sih, masih plesteran yang dikasih karpet, plesteran semen itu dikasih karpet, itu lantainya seperti itu. Jadi selama bertahun-tahun Mbah Pujo itu nggak pernah tidur di atas, dia di bawah, paling gelar tikar, bantalan pakai apa namanya itu, sapu, kadang-kadang nggak, kalau pas itu ya pakai bantal gitu. Dan tidurnya pun di depan pintu, karena kontrakan kan cuma panjang, petakan gitu. Dia tidur di depan pintu itu. Nah, mungkin sekitar jam 11 malam itu memang suasana di rumah itu udah agak nggak enak. Si Mbah Pujo ini udah merasakan hal tersebut. Pokoknya nggak enak lah, nggak begitu nyaman gitu kan. Akhirnya tidurlah Mbah Pujo, dan tiba-tiba dari kamar tengah, dari petak kedua kan, Mbah Pujo tidur di petak ke depan, karena 3 petak, 1, 2, 3 yang depan itu untuk tamu, 2 untuk tidur, dan petak ketiga untuk masak. Waktu tidur kepalanya menghadap ke pintu, biasa terlentang gitu kan. Ya, tiba-tiba dari arah belakang itu ada kodok tuh loncat pelan-pelan gitu kan. Nah, itu antara sadar sama enggak, antara tertidur atau melek, Mbah Pujo waktu nggak tahu, cuman dia melihat ada kodok yang meloncat ke arahnya. Kodok tersebut berwarna hitam dan ukurannya besar. Ukurannya tuh katanya sebesar kura-kura dewasa ya. Nah, itu yang membuat Mbah Pujo kaget dan refleks kan. Dan dia terbangun, langsung terduduk kan, duduk, dan dia lihat kodok itu melompat ke arahnya beberapa kali loncatan. Nah, itu tinggal sekitar 1 loncatan lagi akan sampai ke Mbah Pujo kan. Dan karena antara kaget dan waspada dengan apa yang dihadapinya, udah refleks, udah setting, ini bukan hal wajar ini. Ini ada kodok segede gini, dari mana nih kodok nih? Akhirnya tanpa memakai apa-apa langsung inisiatif untuk ditangkap itu kodok, langsung tomplok gitu kan. Pas kodok ditomplok, kodok itu pun menghindar dengan meloncat, dan anehnya
saat dia meloncat dia meninggalkan ledakan, suara ledakan di situ, dan dia meloncat tuh menabrak pintu kontrakan itu, seperti menabrak dan menghilang, pokoknya menembus pintu kontrakan itu, meninggalkan ledakan kan. Jadi kode pas di tomplok dar meledak, dan kodok itu meloncat menabrak pintu, tapi bablas hilang kan, nembus itu. Nah, dengan suara ledakan tersebut itu keluar asap putih yang cukup banyak, asap putih yang membuat Mbah Pujo ini seperti gelagapan, seperti orang menghisap asap cukup banyak itu, gelagapan, hingga akhirnya sempat ngeblank beberapa saat. Nah, dan di saat itu istrinya bangun, dia ucuk-ucuk mata kan turun, ada apa Pak katanya, tadi suara apaan katanya. Nah, ternyata istrinya Mbah Pujo itu pun mendengar suara ledakan tersebut. Sekarang dia tanya, kok malam-malam nyalain petasan katanya. Terus Mbah Pujonya, wudu, ini bukan petasan, ntar ceritain. Ya ini asap apa nih kok tebel banget asap ini? Ya itu udah diem dulu, udah kamu jagain anak-anak aja, ya tak urusin gitu. Akhirnya istrinya masuk lagi, ambil minum dulu ke belakang, minum, terus tiduran di atas kasur lagi. Dan karena asapnya cukup banyak dan menyesakan, kata Mbah Pujo saat itu, dibukalah pintu kontrakan tersebut, dan kemudian langsung dia cepat-cepat keluar. Dia menyisir bagian depan dan samping-samping rumah itu, barangkali masih menemukan kodok tersebut. Dan ternyata kodok tersebut tidak ada, kodok berwarna hitam seukuran kura-kura itu udah nggak ditemukan. Akhirnya pas dia melipir menyisir ke samping rumah menuju ke arah sumur itu, kok tengkuknya merinding itu berat banget gitu kan. Dan di situ yang biasa aja nggak punya rasa takut itu, kok tiba-tiba ciut nyalinya, dia merinding. Dan Mbah Pujo ini merasa dia dalam fase atau titik mental paling lemah saat itu, seperti ngedrop gitu. Akhirnya dia melihat ke pohon asem di atas, memang nggak ada apa-apa. Terus ke belakang rumah, ke sumur itu nggak ada apa-apa. Akhirnya tetap dia merasa malam itu takut banget tuh. Akhirnya dia balik lagi ke rumah, tutup pintu, langsung mencoba rebahan dengan mengira-ngira apa sih yang terjadi barusan, apa sih yang itu. Ya akhirnya kok dia ngerasa tambah takut gitu kan. Dia pikir malam ini aku mau tidur di atas ya, bareng anak-anak, bareng istri kan, nggak apa-apa kali kalau cuma sekali doang kan. Ya udah, waktu itu langsung masuk, Mak, aku mau tidur di sini katanya, kan manggil istrinya kan Mak. Oh ya udah, nggak apa-apa. Emang tadi apa sih Pak? Nggak tahu, itu nggak jelas. Orang ada kodok gede banget, tomplok, kodoknya ngilang nembus pintu. Istrinya ya agak khawatir. Udah, terus apa itu ya? Udah nggak usah dipikirin, aku ntar jam 1 udah ke pasar, aku tak tidur dulu katanya. Ya udah, akhirnya tidur jejer lah di situ. Nah itu udah sekitar jam 12 malam. Jadi mungkin tidur tinggal 1 jam lagi. Akhirnya jam 12 malam itu pun baru ngeliat beberapa menit lah, hitungan menit, kok si Mbah Pujo kan terlentang deh tuh. Itu antara antara sudah setengah tidur bermimpi ataupun imajinasi, nggak tahu. Cuman saat itu tidur di atas, dia pas setengah mimpi itu merasa zep gitu ke tubuhnya, itu zep itu dingin semua gitu, kayak tiba-tiba masuk ke kulkas apa gimana. Pokoknya dia rasa tuh zep dingin. Terus dia, menurut Mbah Pujo, dia posisinya tidur merem dan dia melihat ke atas itu. Jadi yang dilihat bukan langit-langit rumah, tapi langsung langit itu, langit biru lah. Nah, di situ dia melihat sosok yang dia kenal, dan sosok itu adalah wanita, sosok yang dia kenal. Dan pokoknya kayak orang lain ngebayangin loh, dia di atas kayak di langit itu ada sosok kelihatan sampai bawah, cuman nggak lihat detail kakinya itu napak di mana, itu nggak lihat. Detail kakinya napak di mana itu nggak lihat. Cuman di depannya itu ada kursi panjang yang dari kayu, yang
khas orang Jawa itu. Kursi panjang dari kayu itu berisi beberapa apa namanya, perlengkapan kayak piring tapi dari bahan tanah itu. Terus ada kuali kecil juga itu dijejer-jejer, dan walaupun posisinya di atas, si Mbah Pujo itu ngelihat itu ada dupa yang sedang dibakar, asapnya ada, terus di sini ada apa kayak sesaji kembang-kembang gitu. Nah di sini ada air yang isinya kembang. Nah di sini ada tumpukan kembang yang masih bungkusan, dan pokoknya kayak kembang kantil, kembang 7 rupa itu ada semua. Dan di sini tuh ada seperti apa namanya, berserakan seperti beling, paku, pasir, pokoknya ditempatin di atas kayak piring tapi bahannya dari tanah, dari bahan gerabah lah. Dari situ yang posisi kanan dupa, posisi kiri itu juga dupa atau kemenyan yang sedang dibakar, jadi mengepulkan asap. Dan di sini itu ada sosok wanita yang dia kenal, dan dia berpakaian daster, memakai daster panjang seperti biasa, dasternya warna abu-abu. Dan dia pun apa menatap dan berbicara ke Mbah Pujo itu nggak seperti biasa. Kalau perempuan yang dia kenal itu kan memang sedang ada masalah dengan dia, memang wanita keluarga inilah yang punya masalah dengan dia. Tapi kan selama dia mengirim ilmu-ilmu seperti itu kan nggak bisa dibuktikan dengan logika, kan nggak bisa dibuktikan dengan logika, dan nggak bisa, pokoknya nggak bisa ditangani secara fisik gitu. Jadi waktu itu dia udah beberapa kali mengincar keluarganya Mbah Pujo ini, namun diselesaikan dengan cara yang sama, gaib ketemu gaib gitu. Jadi selalu selesai. Nah ini dia melihat perempuan itu di atas sambil tangannya bertolak pinggang gitu, dan dia tertawa panjang, dan bukan seperti yang biasanya, karena perempuan itu nggak bisa tertawa seperti itu. Akhirnya dia menunjuk ke Mbah Pujo yang posisinya lagi tidur, tapi menurut Mbah Pujo itu dia posisinya melek ngelihat ke atas gitu, dan nggak bisa berbuat apa-apa. Tawa, Cak Bagus, udah 3 tahun aku ini ngejar-ngejar kamu, dan malam ini, hari ini, malam ini kamu berada dalam genggaman saya. Tertawa lagi, sekarang kalau kamu bisa apa namanya bahasanya itu, sekarang kalau kamu bisa bonggo sebisa apapun, kalau bisa kamu sudah dalam genggaman saya, dalam kekuasaan saya, dan kamu nggak akan bisa berbuat apa-apa, Cak Bagus. Jadi kata-kata bonggo itu apa ya, memberikan perlawanan, mungkin definisinya seperti itu. Jadi mungkin maksudnya sekarang kalau bisa kamu mau melawan, lawanlah. Tapi kamu sekarang sudah dalam genggaman saya, kamu sudah masuk dalam ranah saya, kamu gak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, kemudian perempuan itu tertawa lagi dengan tertawa panjang ya, bukan seperti tertawa dia seperti biasanya, karena perempuan di sana kan tertawanya paling gitu, sengakak-ngakaknya nggak tertawa seperti itu. Jadi tertawa itu kayak di film-film, kayak di film kolosal zaman dulu, itu cuma dengan logat perempuan. Setelah itu apa namanya, kembali dia mengucapkan ancaman itu sekali lagi. Saiki kowe bunggu Cak Bagus, bunggu soal isamu, kowe wis neng tanganku. Sekarang kalau bisa lawanlah sekuatmu, lawanlah sebisamu. Intinya kamu udah dalam genggaman saya. Ya udah, akhirnya sekitar setelah mimpi itu berakhir, Pujo pun terbangun dan kaget dia. Keringat dingin kan keluar, terus bangun. Langsung dari tidur ngebek gitu kan, ngos-ngosan, dan istrinya ikut bangun. Kenapa Pak? Waduh, aku mimpi ya. Mimpi apa? Mimpi begini ya. Mimpinya diceritain ke istrinya, terus ya istrinya karena udah mengalami itu beberapa kali di keluarganya, hanya bisa berpikir, kenapa sih katanya, kok hidup kok dibikin masalah gini terus. Yang udah ya udah, orang kita udah saling memaafkan, terus nggak memperpanjang masalah ini. Ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa Pak.
ya mudah-mudahan nggak terjadi apa-apa. Mbah Pujo ini nyeselnya, aku nyesel kenapa tadi ikut tidur di atas ya, karena apa namanya, tadi aku ngerasa takut banget tidur di bawah itu, tak merem-merem nggak bisa, ngerasa takut, akhirnya nyusul ke atas ini kan. Ya apa namanya, waktu itu berjalan sekitar sehari 2 hari itu efeknya mulai terasa, entah karena sugesti atau memang mimpinya itu yang dialami itu adalah sebuah isyarat, dan apa yang dipikirkan dan apa yang terjadi itu mulai pelan-pelan terjadi. Mulai dari dagangan sayurnya ini mulai sepi, nggak pernah untung, dan apa namanya, pokoknya omset mulai turun, dan diiringi dengan kesehatan Mbak Pujo ini yang kesehatannya terus turun. Dan pada suatu hari, suatu ketika, sebenarnya Mbak Pujo ini nggak punya penyakit batuk ya, tiba-tiba dia batuk langsung keluar darah gitu. Maaf nih, lagi di rumah cuman batuk biasa gitu, suar gitu darah kan. Jadi istilahnya bukan ngebuang kotoran, tapi kayak orang muntah gitu, jadi muntah darah kan. Akhirnya kaget kan dia, akhirnya karena waktu itu masih banyak tanah kan, itu muntahnya di samping rumah, keluar darahnya diuruk lagi. Nah, akhirnya bilang ke istrinya kan, tadi aku gini, aduh kenapa ya, ya udah. Akhirnya dia mulai merasakan sakit di dada, badannya mulai sakit, dan udah nggak bisa jualan. Itu waktunya berlangsung cukup cepat, sekitar 1 bulan itu badannya udah seperti tergerogoti, kesehatannya udah mulai turun drastis, dan waktu itu mulai bolak-balik ke rumah sakit. Walaupun sudah mendapat isyarat seperti itu, bahwa penyakitnya ini mungkin ada hubungannya dengan hal gaib atau santet kiriman tadi. Akhirnya tiap minggu itu berobat rutin ke rumah sakit, tapi masih tetap aja ini sering batuk darah dan keluarnya cukup banyak gitu, dan intensitasnya terjadi seminggu bisa 2 atau 3 kali. Dan apa namanya, karena kedua orang ini, Mbak Pujo dan istrinya ini sama-sama pedagang sayur, jadi selang 1 bulan si Mbak Pujo nggak bisa dagang, otomatis istrinya menjadi salah satu tulang punggung atau tulang punggung keluarga. Tadi kan berdua tuh jualan. Nah setelah yang satu tumbang, akhirnya istrinya mau nggak mau dia harus menanggung semua beban hidup dan biaya pengobatan dari suaminya tersebut. Ya cukup berat sih untuk biaya kehidupan dan biaya pengobatan, dan setiap malam itu istrinya harus pergi ke pasar sendiri. Nggak apa, pas sakit itu, kondisi Mbak Pujo sakit itu sekitar 2 bulan berangkat pergi ke pasar sendiri, dagang sendiri, dan uang hasil dagangnya itu kebanyakan untuk ke rumah sakit, di salah satu rumah sakit besar di daerah Jakarta Timur. Nah pada suatu malam istrinya Mbak Pujo kan berangkat ke pasar sendiri. Jadi kalau sendiri dia harus berjalan melewati sebuah kebun dulu baru ke jalan raya. Yang kebun itu benar-benar banyak pohonan cukup lebat, ada pohon jengkol, rambutan. Nah, di jalan yang dilewati tersebut itu sebenarnya nggak jauh sih, kebunan itu paling sekitar 700 meteran. Di tengah kebun tersebut ada satu pohon jengkol besar yang cukup besar. Nah malam itu jam 1, istrinya Mbak Pujo jalan sendirian sambil gendong bakul. Nah dari kejauhan dia melihat kok ada putih-putih di pohon jengkol itu sendiri kan, di bawahnya maksudnya. Akhirnya paling apa ya, paling karung isi apa ditaruh di situ, ada yang naruh paling gitu kan, karena memang di situ nggak ada rumah, kanan kiri nggak ada rumah. Akhirnya nekat melewati itu. Pas udah dekat, posisinya putih-putih itu di depan dia, dan dia harus melewati jalan itu kan. Pas dilihat ternyata itu sesosok sepertinya bentuknya kayak orang, cuman pakai putih panjang gitu, dan rambutnya keriting melebar gitu kan. Tangannya nggak kelihatan karena gelap, memang nggak ada penerangan. Cuman dari siluetnya bahwa itu ada orang pakai baju putih panjang, rambutnya keriting dan menunduk gitu kan. Akhirnya istri Mbak Pujo melewati depan itu sendiri dan baru sadar
bahwa itu adalah apa namanya, kuntilanak kan. Kalau dulu di Jakarta yang terkenal memang makhluk satu itu kuntilanak gitu, tapi sosok itu nggak ngapa-ngapain, dia cuma duduk aja. Akhirnya setelah sampai di depan sosok tersebut kan masih ngeliatin gini, istri Mbak Puju pun langsung lari kan, dia nggak balik ke rumah, langsung ke jalan raya. Soalnya kalau dia ke rumah ntar nggak berani balik lagi, jadi malah gagal ke pasar. Akhirnya lari kedebukan gitu kan sampai ke bawah ke jalan raya itu. Nah di situ teman-temannya yang akan berangkat ke pasar itu udah pada ngumpul di situ. Hingga dia bercerita ke teman-temannya, akhirnya setelah habis belanja pasar pulang sekitar jam 4 atau jam 5, siap-siap untuk ngelilingin dagangnya itu, dia ngobrol sama suaminya atau Mbah Pujo itu. Pokoknya, Pak, sekarang aku kalau ke pasar sendiri aku takut karena tadi kejadian seperti ini. Nah, selain aku takut juga melihat sampean yang tiap hari kesehatannya menurun kayak gini, itu aku juga nggak sanggupnya. Kenapa? Nggak sanggupnya kenapa? Karena aku harus mencari nafkah sendiri untuk biaya pengobatan, untuk biaya hidup, dan mengirim untuk anak-anak di kampung, untuk kebutuhan anak-anak di kampung. Jadi saya akan mencari orang yang bisa ngobatin sampean biar sembuh lagi seperti semula, biar bisa dagang bareng. Pokoknya mau nggak mau aku harus mencari. Sampean nggak usah ngomong setuju atau nggak setuju, pokoknya ini demi kesembuhan sampean gitu. Ya udah, akhirnya Mbak Pujo yang merasakan kondisinya sakit saat itu ya cuman bisa pasrah. Ya udah katanya, ya udah aku nurut, mau gimana, yang penting ntar bisa sembuh seperti semula dan bisa dagang dan bisa belanja bareng lagi. Nah karena mulai saat itu Mbak Pujo itu jadi orang yang sakit, badannya kurus, aktivitasnya terbatas, dan kesehatannya terus menurun dan sering mengeluarkan darah itu kalau pas batuk. Ya, ceritanya mungkin sampai di sini dulu ya, kepanjangan soalnya kalau diceritain, soalnya udah 30 menit lebih. Nanti kita sambung ke session berikutnya. Ya untuk apa? Coba semua saya ucapkan terima kasih ya yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah komentar, serta sudah menonton video ini. Saya doakan diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan bagi sobat semua yang memiliki cerita horor atau pengalaman mistis, baik pengalaman sendiri atau pengalaman dari orang lain yang didengar dan ingin diceritakan kembali di channel ini sebagai nostalgia dan ataupun pembelajaran bagi orang lain, bisa kirimkan ceritanya dalam format teks maupun audio ke alamat email ini, jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir acara saya sertakan alamat emailnya. Ya, nanti ceritanya ini kita sambung lagi karena cukup panjang. Kita ketemu dalam cerita berikutnya di channel Dongeng Malam. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dongeng Malam.